Karena mukanya itu seperti babi dan mulutnya itu dipenuhi oleh belatung. Dan sekarang coba kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah seberapa sering, sudah berapa kali kita mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang memecah belah, ucapan yang mengadu domba, memfitnah, menggunjing, bergosip. Nah, ini merupakan satu ucapan atau satu perbuatan yang tidak baik. Dan perbuatan yang dianggap sepele oleh sebagian orang ini, ya seperti bergosip, memfitnah, bergunjing, itu mungkin sepele bagi sebagian orang. Papasa akaranang kusala supasampada sacita pariyudapanang etang buddhana sasanang ti. Tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Yang saya hormati pimpinan puja, para upasaka, upasika sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Satu hal yang membahagiakan, ya, melihat kedatangan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang meskipun ya tadi pagi, ya waktu berangkat ke sini ada sedikit hujan, nah, tetapi tidak menyurutkan ya semangat dari Bapak Ibu untuk kemudian datang untuk mengikuti puja bakti pada pagi hari ini. Apa yang telah dilakukan ini kita yakini sebagai satu bentuk kebajikan. Atas dasar keyakinan tersebut, nah kemudian banyak di antara kita mengupayakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu adalah dengan cara yang mengikuti puja bakti seperti ini. Tetapi terkadang kalau kita melihat secara umum ya pada kehidupan saat ini, di luar sana itu ada banyak sekali orang-orang yang memiliki satu pemaknaan yang berbeda berkaitan dengan apa itu yang disebut sebagai kebajikan. Apa yang kita pandang sebagai kebajikan, perbuatan baik yang kita lakukan saat ini, belum tentu orang-orang di luar sana itu memandang apa yang kita lakukan ini sebagai perbuatan baik. Bisa jadi apa yang kita lakukan ini dipandang oleh orang-orang di luar sana sebagai perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, kita sepatutnya mengetahui perbuatan baik yang dimaksud di dalam agama Buddha, supaya kita tidak lagi memiliki definisi yang berbeda-beda atau pengertian yang berbeda-beda berkaitan dengan apa itu perbuatan baik. Nah, maka kita perlu mengetahui apa itu yang disebut sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Atau kalau kita melihat dari kusala,
yang disebut sebagai kusala itu adalah secara moral itu patut dipuji, dan para bijaksanawan akan melakukan satu penghargaan terhadap perbuatan yang dilakukan. Kalau kita sudah mengerti makna atau arti daripada perbuatan baik, maka ketika kita melakukan sesuatu itu tidak akan ada lagi keraguan-raguan. Apakah perbuatan yang dilakukan ini baik atau tidak? Apakah perbuatan yang dilakukan ini membawa kepada kebermanfaatan atau tidak? Atau apakah perbuatan yang dilakukan itu justru malah membuat kita semakin merosot di dalam kehidupan spiritual? Karena perbuatan baik ini yang menjadi satu pondasi, satu dasar bagi kita untuk bisa mendapatkan kemajuan, mendapatkan satu bentuk kebahagiaan, tidak hanya di kehidupan ini tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Nah, kendati pun saat ini kita yang masih terlahir sebagai manusia yang dikatakan sebagai putu jana, kita juga belum terlepas dari yang namanya melakukan keburukan. Tetapi hendaknya di dalam kehidupan ini kita berupaya untuk senantiasa mengembangkan kebajikan, tidak melakukan keburukan, dan juga menyucikan batin pikiran kita sendiri. Terlepas daripada penilaian orang berkaitan dengan apakah perbuatan kita itu baik atau tidak, selagi kita berpegang pada dhamma, selagi apa yang kita lakukan itu dilandasi dengan kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang benar, maka kita tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi risau berkaitan dengan penilaian orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Karena kebanyakan orang-orang yang memiliki niatan yang baik itu ada saja halangan, rintangan atau cemooh dari orang lain ketika melakukan perbuatan baik. Jadikan itu sebagai salah satu ujian bagi kita untuk melatih kesabaran. Karena kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, maka kita tidak akan tahu kualitas batin kita ini seperti apa. Sebagaimana kita bisa mampu untuk bisa menyikapi fenomena kehidupan ini dengan baik, yang tentunya berlandaskan pada dhamma. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sedikit menguraikan atau mengulas perihal tentang tujuan hidup. Nah, kalau saya bertanya kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, bertanya satu persatu berkaitan dengan apa tujuan kita hidup pada saat ini, nah mungkin saya akan mendapatkan jawaban yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Mungkin ada jawaban dari satu orang mengatakan tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Atau ada juga mungkin orang yang menjawab tujuan hidupnya itu adalah untuk mendapatkan kesuksesan. Ada juga mungkin orang yang menjawab tujuan hidupnya itu untuk mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah. Nah, dari berbagai macam jawaban yang mungkin saat ini terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu, berkaitan dengan apa tujuan saya hidup pada saat ini, nah maka Bante akan memberikan 3 cara, atau 3 cara ini juga bisa dijadikan sebagai tujuan kita hidup di dunia ini. Yang tentunya ketika kita sudah memiliki tujuan hidup, maka kita akan mampu untuk mengarahkan diri kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan mengarah kepada tujuan yang sudah
ditentukan. Nah, misalnya seorang anak yang ingin mendapatkan juara, tujuannya adalah untuk mendapatkan peringkat. Nah, tentu upaya yang dilakukan adalah belajar berkaitan dengan bagaimana dia bisa mendapatkan juara. Entah itu dengan cara A, dengan cara B, atau dengan cara apapun itu. Yang tujuannya dia melakukan segala sesuatu adalah untuk mendekatkan dirinya agar apa yang dituju itu bisa tercapai, bisa terrealisasi. Dan 3 hal ini apabila dilakukan, maka akan mengarahkan seseorang untuk bisa mendapatkan, memperoleh apa yang menjadi tujuan di dalam hidupnya. Dan terlebih daripada itu, apabila kita sudah mampu nanti melakukan ketiga praktek ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Nah, yang pertama yang perlu untuk kita lakukan atau bisa juga dijadikan sebagai tujuan hidup, yaitu adalah sabba papasa akaranang, tak melakukan segala keburukan. Artinya kita menghindarkan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, entah itu dari pikiran, dari ucapan, ataupun dari badan jasmani. Nah, melakukan perbuatan buruk ini merupakan satu tindakan yang dikatakan tercela, yang dimana perbuatan buruk itu selalu diakari entah itu oleh loba, keserakahan, oleh dosa, kebencian, ataupun oleh ketidaktahuan. Dan tentunya perbuatan buruk itu juga didorong oleh kekotoran-kekotoran batin, didorong oleh adanya kilesa, pengotor-pengotor batin, yang dimana ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, batinnya itu tidak bersih, batinnya itu sudah ternodai, batinnya itu sudah terkotori oleh kekotoran-kekotoran batin. Bagi seseorang yang di dalam kehidupan saat ini tidak berupaya untuk menghindarkan diri dari melakukan keburukan, maka kendati pun pada saat ini dia mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang didapat itu tidak akan sebanding atas hasil dari perbuatan buruk yang dilakukan apabila nanti sudah matang atau akan berbuah. Mungkin pada saat ini seseorang yang melakukan perbuatan buruk itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebagai contohnya orang yang mencuri, ketika dia berhasil melakukan aksinya, mendapatkan perolehan, mendapatkan uang, atau orang yang korupsi mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak sekali, nah kemudian mendapatkan kebahagiaan. Ya, paling-paling kebahagiaan yang didapatkan itu mentok-mentok di usia 70 tahun sampai mungkin 80 tahun, atau kebahagiaan lebih singkat lagi mungkin 1 bulan sudah tertangkap dan lain sebagainya. Tetapi akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan itu tidak sebanding dari kebahagiaan yang didapat di kehidupan saat ini. Nah, bayangkan saja, dengan perbuatan buruk sekecil apapun itu bisa menjadi pengkondisi bagi kita untuk bisa terlahir di alam-alam yang menderita. Entah itu alam neraka, alam peta, alam binatang, ataupun alam asura. Dan kelahiran-kelahiran di alam yang menderita ini dikatakan juga waktunya itu jauh lebih lama daripada mungkin kebahagiaan yang kita dapatkan pada saat berhasil melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi hasil dari perbuatan buruk yang dilakukan itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Ketika nanti sudah berbuah, ya pasti nanti akan mendatangkan penderitaan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha,
Di dalam Dhammapada Maggawaga syair 281 kita bisa menemukan uraian dari Sang Buddha berkaitan dengan bagaimana kita ini hendaknya di dalam kehidupan ini itu harus mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, dan juga perilaku kita. Sang Buddha menyampaikan, waca nuraki manasa susang wuto, kayenaca nakusalang kaira, ete tayo kama pate wisodhaye, aradhaye magamisi paweditang. Hendaknya ia menjaga ucapan dan mengendalikan pikiran dengan baik, serta tidak melakukan perbuatan buruk melalui jasmani. Hendaknya dia memurnikan 3 saluran perbuatan ini, memenangkan jalan yang telah dibabarkan oleh para suci. Jadi di dalam kehidupan saat ini, hendaknya itu kita mengupayakan untuk mengendalikan ucapan kita, menjaga pikiran kita, dan juga bagaimana kita tidak melakukan perbuatan buruk melalui jasmani. Tentu ini memerlukan satu usaha, satu upaya yang sangat besar sekali. Karena kecenderungan dari manusia, kita yang pada saat ini terlahir sebagai manusia, cenderung itu sangat gampang sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Entah itu hanya dari pikiran saja, dari ucapan ataupun dari badan jasmani. Dan terkadang perbuatan buruk yang dilakukan itu dianggap biasa-biasa saja, dianggap sepele, dianggap sebagai perbuatan yang lumrah untuk dilakukan oleh sebagian manusia. Sehingga kalau kita berpikir demikian, nah kita tidak akan berupaya untuk mengubah perilaku tersebut, mengubah tabiat yang buruk menjadi tabiat yang baik, mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Nah, dalam latar belakang syair dari Dhammapada yang disampaikan tadi, nah kita bisa membaca berkaitan dengan ada salah satu cerita yang dimana di masa saat itu ada 2 orang biku yang tinggal di satu tempat, di satu gubuk tertentu. Nah kemudian 2 biku ini kehidupannya itu sangatlah harmonis. Nah mereka satu sama lain memiliki hubungan yang baik, bersahabat yang baik. Tetapi di suatu waktu datanglah 1 orang biku yang kemudian menetap di gubuk tersebut, di desa tersebut. Nah kedatangan dari 1 orang biku ini membuat awalnya persahabatan yang baik antara kedua biku itu menjadi terpecah belah. Persahabatan yang awalnya baik itu menjadi tidak baik-baik saja. Karena 1 orang biku yang datang belakangan itu memiliki niatan yang buruk untuk kemudian kedua biku itu tidak lagi berada di tempat tersebut. Artinya menginginkan kedua biku itu untuk pergi dari desa tersebut. Karena di sana 1 biku itu merasa orang-orang di desa tersebut itu menunjukkan satu sikap yang baik terhadap dirinya. Karena dia tidak ingin nanti sikap baik yang ditunjukkan kepada dirinya itu teralihkan kepada kedua orang biku itu. Akhirnya dia berupaya untuk bagaimana mengusir kedua biku itu dari tempat tersebut. Nah, usaha yang dilakukan oleh biku tersebut untuk mengusir kedua orang biku itu adalah dengan cara melakukan adu domba. Nah, dia mengadu domba dengan cara melakukan fitnah atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Nah, supaya kedua biku itu berkelahi, supaya kedua biku itu tidak lagi bersahabat lagi. Nah, akhirnya usaha yang dilakukan itu berhasil, mengakibatkan kedua biku itu kemudian pergi dari desa tersebut
dengan sama-sama memendam satu pemikiran yang tidak baik. Nah, dikatakan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh biku tersebut karena mengadu domba, dia kemudian terlahir di alam peta dengan muka ini seperti babi, dan mulutnya itu dipenuhi oleh belatung. Nah, bayangkan saja, hanya karena mengadu domba saja, itu bisa mengkondisikan seseorang, bahkan itu adalah seorang biku, untuk bisa terlahir di alam peta, yang dimana mukanya itu seperti babi, dan mulutnya itu dipenuhi oleh belatung. Dan sekarang coba kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah seberapa sering, sudah berapa kali kita mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang memecah belah, ucapan yang mengadu domba, memfitnah, menggunjing, bergosip. Nah, ini merupakan satu ucapan atau satu perbuatan yang tidak baik. Dan perbuatan yang dianggap sepele oleh sebagian orang ini, ya seperti bergosip, memfitnah, bergunjing, itu mungkin sepele bagi sebagian orang. Tetapi apabila karma buruk yang dilakukan itu nanti suatu saat akan berbuah, terlebih lagi menjadi pengkondisi dia itu bisa terlahir di alam-alam yang lebih rendah, nah maka itu akan menjadi akibat hasil yang sangat buruk sekali. Oleh karena itu jangan menyepelekan perbuatan yang buruk sekecil apapun itu. Terlebih juga jangan menyepelekan perbuatan yang baik sekecil apapun itu. Karena perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan, entah itu besar atau kecil, itu pasti akan dapat memberikan manfaat, memberikan hasil, apabila kondisi yang kita berikan untuk karma itu sudah mampu atau sudah bisa untuk berbuah. Nah, oleh karena itu kita hendaknya berupaya di dalam kehidupan ini untuk senantiasa menghindarkan diri kita dari melakukan tindak tanduk yang tidak baik, melakukan perilaku-perilaku, ucapan ataupun pikiran yang tidak baik. Karena hal seperti ini sangatlah penting untuk dilatih. Dan apabila kalau kita tidak terus-menerus melatih diri kita untuk berkembang, maka ya kehidupan kita ini akan seperti ini terus. Mulai dari waktu ke waktu, mulai dari kelahiran saat ini ataupun kelahiran berikutnya, ya kehidupan kita akan seperti ini terus-menerus. Bahkan dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, seseorang yang pada saat ini ketika terlahir sebagai manusia kemudian meninggal dunia, jarang sekali ada orang yang kemudian bisa terlahir lagi sebagai manusia atau bahkan terlahir di alam para dewa. Kebanyakan orang itu setelah kematiannya di alam manusia, itu akan terlahir di alam yang menderita, di alam yang rendah. Dan itu sendiri disampaikan oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha itu melihat kecenderungan dari setiap makhluk, melihat kecenderungan dari manusia, bahwasanya manusia itu memiliki kecenderungan untuk terus mengembangkan loba, dosa, dan juga moha. Bayangkan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari, nah kita melihat ke dalam diri, kita bercermin kepada diri kita sendiri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari pikiran saja, sudah berapa banyak dalam satu hari itu pikiran-pikiran yang buruk yang muncul. Atau dalam ucapan saja, sudah begitu banyak atau ucapan-ucapan buruk itu yang keluar dari mulut kita. Atau secara badan jasmani, tubuh kita ini sudah berapa banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kalau kita kemudian sudah menyadari perbuatan, ucapan ataupun pikiran kita sudah mengarah kepada hal yang buruk, maka kita harus segera untuk berupaya
memotong reaksi pikiran-pikiran yang buruk, perkembangbiakan mental, perkembangbiakan pikiran kita, papanca, terutama untuk tidak mengarah kepada hal-hal yang buruk. Kita harus berupaya untuk senantiasa mengarahkan pikiran kita untuk ke arah-arah yang baik. Karena dengan pikiran kita sudah terkondisi untuk positif, untuk baik, maka ucapan kita, perilaku kita juga akan mengarah kepada hal-hal yang baik. Nah, poin yang kedua ini ya sangat berkaitan erat dengan poin yang pertama, yaitu adalah mengembangkan kebajikan, kusala supasampada. Nah, mengembangkan kebajikan ini tentu setiap orang pasti saya rasa ingin di dalam kehidupannya sehari-hari itu terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, terus ingin mengembangkan kebajikan. Tetapi terkadang ia terkalahkan oleh kekotoran-kekotoran batin, terkalahkan oleh rasa malas, terkalahkan oleh rasa kantuk. Ketika ingin meditasi misalnya, waktu selesai makan ingin meditasi, atau ada waktu luang ketika selesai bekerja ingin pergi meditasi, tetapi rasa malasnya muncul. Atau mulai mengantuk kemudian berniat untuk rebahan sebentar, tahu-tahunya tertidur. Nah, kita seringkali terkalahkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka kebiasaan yang buruk ini nanti akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, itu akan menjadi kepribadian. Kalau sudah menjadi kepribadian, menjadi karakter, maka itu nanti akan susah untuk diubah, susah untuk diajak kompromi. Maka kita dalam kehidupan ini hendaknya menanamkan hal-hal yang baik, menanamkan perilaku-perilaku yang baik, karakter-karakter yang baik terhadap diri kita. Nah, salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk bagaimana mengembangkan atau memunculkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini adalah dengan cara bergaul, berasosiasi dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, bisa mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Karena Sang Buddha sendiri menyampaikan bahwasanya selain daripada diri kita, tidak ada satu hal selain daripada diri kita dan juga memiliki kalyana mita yang bisa mendukung kemajuan kehidupan spiritual kita. Jadi dengan diri kita sendiri dan juga memiliki kalyana mita, itu menjadi kondisi yang baik untuk bisa mengarahkan kita untuk berkembang dan untuk maju secara spiritual. Karena kehidupan ini tidak hanya cukup berkembang biak, tetapi juga cukup harus diupayakan juga berkembang baik. Karena bagaimanapun kehidupan kita ini harus senantiasa diupayakan untuk mengembangkan kebajikan. Kita mengetahui bahwasanya perbuatan baik itu akan menghasilkan kebahagiaan. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, tujuan kita hidup ini sekarang untuk apa? Apakah untuk mencari kebahagiaan yang bersifat duniawi, atau justru mencari kebahagiaan yang bersifat spiritual? Nah, dengan kita melakukan perbuatan baik, kebahagiaan secara duniawi dan kebahagiaan secara spiritual itu bisa diperoleh. Dengan kita melakukan perbuatan baik, kebahagiaan yang kita dapat itu tidak hanya di kehidupan saat ini saja, tetapi juga nanti di kehidupan yang akan datang. Seperti yang Sang Buddha sampaikan kalau kita merujuk juga ke dalam salah satu poin Dhamma, di dalam Dhammapada Yamaka Waga seir ke-16. Nah, Sang Buddha menyampaikan, Idha nandati peca nandati, kata punyo ubhayata nandati, punyang me katanti nandati, piyo nandati sugating gato.
Di dunia ini ia bahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat kebajikan. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Jadi dengan melakukan perbuatan baik, kebahagiaan yang didapatkan itu tidak hanya bisa diperoleh di kehidupan saat ini, tetapi juga bisa menjadi kondisi kita bisa memperoleh kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Nah, manusia itu memiliki satu hal yang sangat unik sekali, yaitu terus menginginkan kebahagiaan, terus menginginkan kemudahan, terus menginginkan perolehan-perolehan yang baik, tetapi terkadang kita lupa apakah kita sudah mengarahkan diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kalau upaya yang kita lakukan saja sudah salah, kalau cara yang kita lakukan saja sudah tidak sesuai, kalau perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari saja itu tidak menunjukkan keberhasilan terhadap tujuan yang kita inginkan. Jadi ya kita ini selalu menderita oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Kita ini selalu terobsesi untuk mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan. Tetapi aksi yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menunjukkan, tidak mendukung kebahagiaan yang diinginkan. Maka selain daripada kita memiliki satu keinginan, satu tujuan yang baik, satu prinsip hidup yang luhur, itu perlu juga untuk disertai dengan kebiasaan yang baik, perilaku yang baik, tindak tanduk yang baik. Nah, kalau kita sudah melakukan tindak tanduk yang baik, perilaku yang baik, segala sesuatu itu mengarah kepada kebermanfaatan, maka meskipun ataupun kendati pun pada saat ini kita tidak memperoleh kebahagiaan, kehidupan kita masih saja mengalami penderitaan, sejatinya hal seperti itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi di kehidupan saat ini. Karena perbuatan baik yang dilakukan itu tidak hanya bisa berbuah di kehidupan saat ini, tetapi juga bisa berbuah di kehidupan berikut-berikutnya. Tetapi tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata tidak berguna di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan itu pasti akan mendatangkan manfaat. Sedikit tidaknya perbuatan baik yang dilakukan itu menjadi parami, menjadi timbunan kebajikan bagi kita. Karena harta karun yang disampaikan oleh Sang Buddha, harta karun yang sejati, yang sebenarnya, itu adalah harta karun berupa jasa kebajikan yang dilakukan dengan berdana, menjalankan sila, dan juga dengan penahanan serta pencegahan diri dari keburukan. Ini adalah harta karun yang sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Harta karun berupa uang, perhiasan, kekayaan, intan, berlian, dan segala macam materi lainnya. Ini adalah harta karun yang mungkin bisa mengkondisikan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan saat ini. Tetapi kita juga harus bisa melihat di balik dari kebahagiaan yang didapatkan dari mengumpulkan harta materi, itu masih ada bahaya di belakangnya. Bahayanya itu yang paling utama adalah masih dikekang, diliputi oleh anicca, ketidakkekalan. Ini adalah bahaya yang akan dialami oleh siapapun, entah itu sebagai umat Buddha yang menimbun kekayaan akan masih mengalami yang namanya anicca, ataupun orang yang bukan beragama Buddha akan juga mengalami yang namanya anicca, ketidakkekalan. Nah, suatu saat kebahagiaan yang didapatkan karena mengumpulkan kekayaan itu pasti nanti akan ditinggalkan.
Tetapi pikiran orang yang realistis, kalau kita melihat di umum, mengatakan ya kebahagiaan itu ya memang, kebahagiaan itu memang bisa mendatangkan kebahagiaan. Tetapi juga kita kemudian harus memunculkan kebijaksanaan. Bukan berarti dengan kita mendapatkan kekayaan yang berlimpah, memperoleh kekayaan, kemudian kebahagiaan itu bisa didapatkan selama-lamanya. Di kehidupan ini ya kita bisa bahagia karena memperoleh kekayaan. Karena memang Sang Buddha sendiri menyampaikan salah satu kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh perumah tangga itu adalah kebahagiaan karena memperoleh kekayaan, tidak memiliki pekerjaan tercela, tidak memiliki hutang, dan tidak dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan yang bisa didapatkan oleh perumah tangga. Kendati pun demikian, ya kita masih tetap harus melihat sisi buruknya, bahayanya dari mendapatkan atau mengumpulkan kekayaan tersebut. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang ketika sudah mendapatkan, memperoleh kekayaan, itu menjadi melekat terhadap apa yang dimiliki. Nah, ada salah satu cerita yang bisa untuk mendukung apa yang saya sampaikan ini. Dulu di zaman Sang Buddha, ada seorang Brahmana yang bernama Todea. Dia ini sangat kaya sekali. Dia ini adalah seorang hartawan yang memiliki kekayaan yang berlimpah, kekayaan materi yang beraneka ragam. Nah, karena dia memiliki kekayaan yang berlimpah, kemudian dia melekat terhadap kekayaannya. Dan dia memiliki satu pandangan bahwasanya dengan berdana itu akan membuat kekayaannya menjadi sedikit demi sedikit akan menjadi berkurang. Nah, dengan dia melekat terhadap kekayaannya dan juga memiliki pandangan yang salah, maka setelah kematiannya dia itu dilahirkan sebagai anjing peliharaan dari anaknya. Bayangkan saja, dengan kekayaan yang sudah diperoleh yang dikatakan sebagai kebahagiaan bagi perumah tangga, itu justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri apabila tidak digunakan, tidak disikapi dengan bijaksana. Maka dari itu kebijaksanaan itu sangatlah penting untuk dimunculkan, untuk dikembangkan dalam situasi apapun, ketika bertemu dengan fenomena apapun di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara sekarang untuk bisa memunculkan kebijaksanaan? Nah, salah satu caranya ya dengan mendengarkan dhamma seperti ini, atau dengan melakukan pengamatan, melihat segala kehidupan ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Atau juga bisa dengan banyak membaca buku, banyak melihat pustaka-pustaka dhamma. Dengan cara demikian kebijaksanaan kita sedikit demi sedikit akan bertumbuh dan berkembang. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah berkaitan dengan menyucikan pikiran sendiri. Nah, hal ini sangatlah penting untuk sama-sama kita upayakan, karena kalau kita melihat juga sekarang itu di luar sana banyak orang yang memiliki pandangan kesucian itu bisa diperoleh dari keturunan. Banyak juga orang yang memiliki pandangan kesucian itu bisa didapatkan dari ritual. Kesucian juga dikatakan bisa didapatkan dari mandi di sungai-sungai tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Nah, pandangan-pandangan seperti ini perlu untuk kita selidiki lebih jauh lagi. Apakah memang benar demikian? Nah, kita yang pada saat ini belajar Dhamma sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan ajaran para suci. Kita bisa melihat kesucian yang dimaksud di sini yaitu adalah ketika pikiran kita itu sudah tidak terkotori, sudah tidak terkontaminasi lagi oleh kilesa, oleh kekotoran-kekotoran batin yang diakari oleh loba, keserakahan, dosa, kebencian,
dan juga moha, ketidaktahuan. Kalau pikiran kita sudah terbebas dari pengotor-pengotor batin, sudah terbebas dari hal-hal yang buruk, maka inilah yang dikatakan sebagai satu pencapaian kesucian. Karena pada sejatinya, selama pikiran kita ini masih terkontaminasi oleh pengotor-pengotor batin, meskipun kita dari keturunan raja, meskipun kita sudah melakukan ritual apapun itu, meskipun kita sudah mandi di tempat-tempat yang keramat dikatakan seperti itu, sejatinya kita belum mendapatkan atau menuju kepada kesucian. Karena kesucian itu sendiri adalah bagaimana diri kita sendiri ini berupaya untuk mengembangkan sila, samadhi, dan juga panya. Nah, ini adalah jalan untuk menuju ke arah kesucian, yang dimana Sang Buddha juga menyampaikan. Nah, kalau kita menyambungkan atau mengkaitkan ke dalam Dhammapada, karena di dalam syair Dhammapada ini ada berbagai macam cerita yang syair yang bisa kita temukan yang berkaitan dengan dhamma-dhamma, yang baik itu yang berada di sutta ataupun di lain sebagiannya. Nah, dalam Dhammapada Cittawagga, syair 35, kita bisa menemukan uraian dari Sang Buddha berkaitan dengan bagaimana kita harus berupaya mengawasi pikiran kita ini, karena pikiran kita ini sangat susah sekali untuk dikendalikan. Dia mengembara ke sana dan kemari, mencari kebahagiaan-kebahagiaan melalui imajinasi, mencari sesuatu yang mungkin sudah dilakukan di masa lampau ataupun belum dilakukan. Maka Sang Buddha memberikan satu uraian. Duni gahasa lahuno yatha kamani patino citasa dhammato sadhu citang dantang sukawahang. Mengawasi pikiran yang sukar dikendalikan, binal dan mengembara sesuka hati adalah baik. Pikiran yang telah dijinakan akan memperoleh kebahagiaan. Nah, maka kalau kita sudah mampu untuk menjinakkan pikiran ini, artinya sudah bisa membebaskan pikiran kita dari pengotor-pengotor batin, maka itu akan mengarah kepada kebahagiaan, mengarah kepada keluhuran batin, keluhuran pikiran kita. Dan secara umum, ya pengotor-pengotor batin ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada yang disebut sebagai witikama kilesa. Nah, witikama kilesa ini adalah kekotoran batin yang sudah termanifestasi, yang sudah lompat pagar ke dalam perbuatan kita dan juga ucapan kita. Ucapan-ucapan yang kasar, ucapan bohong, memfitnah dan lain sebagiannya, perbuatan membunuh, mencuri, berbuat asusila, ini adalah manifestasi dari kekotoran batin yang sudah keluar melalui ucapan dan juga tindakan jasmani kita. Maka kita harus senantiasa di dalam keseharian kita setiap hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, hendaknya itu memunculkan sati, perhatian. Karena dengan kita memunculkan perhatian itu kita bisa mengetahui ketika kekotoran batin itu muncul, maka kita akan berupaya untuk menekan atau untuk menghilangkan atau untuk mendorong kekotoran batin itu supaya tidak muncul. Dan sebaliknya kita akan berupaya untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang baik. Apabila kualitas batin yang baik itu belum muncul, ya kita harus menumbuhkan semangat, wirya, upaya yang lebih keras untuk bagaimana bisa memunculkan kualitas batin yang baik. Nah, dengan kita memiliki sati, maka ini akan bisa untuk diperoleh, dilakukan. Dan tentunya ada salah satu istilah yang mendukung perihal ini, yaitu adalah yoniso manasikara, perhatian yang bijak, perhatian yang bijaksana. Nah, dengan perhatian yang bijaksana tersebut, kita akan berupaya ketika ada kekotoran batin yang muncul, kita akan berupaya untuk menekan.
Ketika sudah ditekan, kemudian kita berupaya untuk memunculkan kualitas batin yang baik. Nah, setelah kemunculan dari kualitas batin yang baik, kita juga berupaya untuk mengembangkan dan mempertahankan. Ini adalah yoniso manasikara. Nah, kalau kita sudah mampu untuk memunculkan kualitas luhur ini di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bisa untuk setidaknya tidak melakukan perbuatan buruk melalui ucapan dan juga badan jasmani yang disebut sebagai witi kama kilesa. Nah, cara untuk memotong perbuatan buruk yang termanifestasi di dalam ucapan dan juga tindakan kita, yaitu adalah dengan pengendalian sila, dengan merawat sila. Karena dengan merawat sila, kita bisa menjaga diri kita, bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk melalui ucapan dan juga badan jasmani. Nah, yang kedua itu disebut sebagai pariyutana kilesa, yaitu kekotoran batin yang masih berada di dalam pikiran kita. Biapada, kemunculan dari niat jahat, pikiran-pikiran yang buruk, nafsu, keinginan, tanha untuk memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini adalah bagian daripada pariyutana kilesa, kekotoran batin yang masih berada di dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah berada di pikiran, maka kemungkinan besar itu nanti akan bisa termanifestasi ke dalam ucapan dan juga tindakan kita. Nah, yang ketiga itu adalah anusaya kilesa. Anusaya kilesa ini adalah tendensi laten, kekotoran batin yang terpendam di dalam diri kita, yang terus berada di dalam diri kita selama kita belum bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Nah, anusaya kilesa ini yang awalnya itu hanya tendensi laten yang hanya berdiam di dalam diri kita, ini nanti bisa sewaktu-waktu itu muncul seperti bom. Nah, kalau ada api, ada sesuatu yang mengkondisikan dia untuk meledak, nanti akan meledak. Nah, pada saat ini mungkin Anda sedang tidak marah-marah, pikirannya sedang positif, sedang baik. Tetapi kalau ada misalnya kondisi yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada orang yang memukul kepala Anda. Nah, tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekan kita. Tiba-tiba ada orang yang melakukan tindakan atau perilaku yang tidak baik terhadap kita. Maka yang muncul adalah kemarahan, ketidaksukaan, penolakan, kebencian. Nah, ini awalnya, yang awalnya itu anusaya kilesa itu tidak muncul, karena ada kondisi, ada faktor yang mendukung dia muncul, kemudian menjadi muncul. Nah, inilah yang disebut sebagai anusaya kilesa. Dan kita sebagai putujana ini masih memiliki anusaya kilesa, tendensi laten, yang suatu saat itu akan bisa muncul, bisa termanifestasi keluar di dalam perbuatan ataupun ucapan kita. Dan kembali lagi, kalau kita ingin bagaimana berupaya untuk menyingkirkan, untuk menekan yang namanya kekotoran batin ini, maka praktek yang perlu kita lakukan itu adalah sila, praktek kemoralan, samadhi, bermeditasi. Dan nanti setelah meditasi, sebab terdekatnya kemunculannya yang akan muncul itu adalah panya, kebijaksanaan. Maka dengan kita di dalam kehidupan ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk terbebas dari samsara, terbebas dari pusaran dan kelahiran, kematian yang sudah tidak diketahui lagi ujungnya ini seperti apa, maka kita akan berupaya jadi dalam kehidupan ini untuk mengarahkan diri kita untuk tidak melakukan segala bentuk keburukan, mengembangkan perbuatan baik, dan juga menyucikan pikiran sendiri. Nah, sepatutnya ketiga hal ini hendaknya dijadikan sebagai tujuan hidup kita saat ini. Dan apabila kita mampu untuk mempraktekkan ketiga hal ini, maka apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi cita-cita kita,
itu akan bisa terwujud dan terlaksana. Karena Sang Buddha sendiri menyampaikan bahwasanya keinginan apapun itu bisa terwujud dari setidaknya 4 dhamma. Yang pertama itu adalah sada sampada, memiliki keyakinan. Yang kedua itu adalah sila sampada, memiliki kemoralan. Yang ketiga itu adalah caga sampada, memiliki kemurahan hati, suka berdana, suka melepas. Dan yang keempat itu adalah panya sampada. Apabila keempat hal ini juga bisa untuk dipraktekkan, dilakukan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka keinginan apapun yang dimunculkan, yang diharapkan, itu akan bisa terwujud dan terlaksana. Dan kita yang pada saat ini memiliki kesempatan untuk belajar Dhamma, memiliki keyakinan terhadap tiratana, nah mari kita bersama-sama mengupayakan diri kita untuk senantiasa memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan Dhamma, memiliki visi misi yang mengarahkan kita untuk segera terbebas dari samsara ini. Nah, meskipun pada saat ini kita berada di perahu yang sama, perahu samsara, dan juga kita memiliki jalan yang berbeda-beda, saya sebagai pabajita, Anda sebagai perumah tangga saat ini, tetapi saya yakin kita memiliki tujuan yang sama. Tujuan kita adalah untuk segera terbebas dari kelahiran, terbebas dari duka, mencapai nibbana. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini ya dapat menjadi satu motivasi, dapat menjadi satu hal yang bisa membangun semangat kita untuk bisa terus berada di jalan Dhamma, terus bisa mempraktikkan Dhamma. Dan semoga segala bentuk perbuatan baik yang sudah Anda lakukan menjadi kondisi apapun yang menjadi pengharapannya, semoga bisa terwujud dan terlaksana. Bante akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.